Isak tangis keluarga pecah ketika pihak dokter menyatakan Benedictus Alvaro Darren meninggal dunia. Anak kedua pasangan Albert Francis dan Delima Sinaga ini selama 2 pekan menjalani perawatan di ruang ICU setelah divonis dokter mengalami gangguan batang otak mati pasca operasi amandel pada 19 September lalu. Pihak keluarga menyatakan setelah 2 pekan menjalani perawatan di ruang ICU, kondisi korban semakin memburuk. Meski tim medis sempat memacu jantung korban, namun tidak lagi tertolong. Beberapa kekecewaan pihak keluarga terhadap rumah sakit sempat disampaikan. Setelah ada somasi dan juga laporan ke Polda, memang ada beberapa hal fasilitas-fasilitas yang perhatian khusus, komunikasi dokter-dokternya juga sangat akhirnya lebih banyak, lebih cepat lah ya, menyampaikan ke keluarga tiap detail yang dikerjakan kepada anak kami Alvaro. Dan juga mereka juga kemarin hasil rapat terakhir dengan kami, mereka mencari rumah sakit untuk tindakan yang lebih baik, tetapi sepertinya banyak rumah sakit yang menolak karena kondisinya sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Akibat kejadian ini, pihak keluarga pun telah melaporkan dugaan malapraktik yang dialami anaknya ke Polda Metro Jaya Senin pagi. Pihak keluarga melaporkan 8 orang, diantaranya dokter yang melakukan operasi kepada korban hingga direktur rumah sakit tersebut. Di setelah hari ketiga itu, dokter dari Rumah Sakit Kartika Husada mengatakan bahwa anak ini sudah mengalami mati batang otak. Kan ini sungguh aneh ya, aneh sekali. Kenapa saya bilang dari operasi amandel lari ke batang otak, yang makanya saya bilang ini ada kelalaian, ada kealpaan yang dimana kami duga ada tindak pidana yang dilakukan di sini. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bekasi akan membentuk tim khusus guna menginvestigasi kasus dugaan malapraktik yang dialami pasien Alvaro. Sejauh ini mereka sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak rumah sakit untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Operasi amandel berakhir maut, dan untuk membahas mengenai adanya dugaan malpraktik ini, kami ajak Anda bergabung langsung bersama dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan. Ini sudah ada Mas Fikri Firdaus. Selamat siang, Mas Fikri. Selamat siang, Mbak Vena. Oke. Sebetulnya selain Mas Fikri juga kita akan hadirkan tim kuasa hukum pengacara dari korban, yakni Mas Cahaya Krismanto, tapi nanti sebelumnya kita tanyakan dulu kepada Mas Fikri terlebih dahulu. Mas Fikri, ini dari Dinas Kesehatan, tanggapannya melihat adanya kasus ini, ada dugaan malpraktik, seperti apa tanggapan dari Dinas Kesehatan? Baik, untuk menentukan malpraktek atau tidak, itu kan harus melalui beberapa penelitian atau pengkajian ya. Karena ini dari kasus yang kita lihat, dari amandel kemudian muncul diagnosis batang otak, apa yang sudah dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri. Terus kemudian kita di sini saya akan berbicara terkait dengan regulasinya. Yang pertama adalah kita minta dulu keterangan kronologis seperti apa kejadian awal dari mulai di diagnosis amandel, dilakukan operasi, kemudian sampai terjadinya henti jantung dan pindah ke rumah sakit, ke ruangan ICU atau ICU dan dinyatakan meninggal. Kami sudah melakukan beberapa kali pemanggilan, yaitu 2 kali, dan ada beberapa pula yang kami sarankan untuk rumah sakit. Oke. Dokter Fikri, apakah mungkin ini kami ingin konfirmasi juga apakah mungkin tepat atau tidak ketika pertanyaannya begini, dari amandel lari ke batang otak ini bagaimana hubungannya ya? Apakah bisa dijelaskan? Mungkin itu nanti kita sampaikan dari hasil investigasi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 bahwa Dinas Kesehatan berkewajiban membuat suatu tim, karena kita kan belum bisa mereka-reka atau mendebak-debak suatu kejadian yang dari amandel tiba-tiba masuk ke dalam sebuah kejadiannya mati batang otak gitu, Mbak. Jadi pada hari ini kami sudah sepakat dengan profesi, dengan
asosiasi rumah sakit, kemudian dinas kesehatan dan tim lainnya untuk mengadakan rapat dan membentuk tim investigasi untuk segera turun memastikan apa sih sebenarnya yang terjadi pada Ananda Benedictus. Oke, sebelum lanjut ke Dokter Fikri, kami ingin sapa terlebih dahulu ada Pak Cahaya Krismanto, pengacara dari keluarga korban. Selamat siang, Pak Cahaya. Selamat siang. Oke, ini pihak keluarga kabarnya ini sudah melaporkan kasus ini dengan adanya dugaan malpraktik. Seperti apa informasinya? Ya, kami juga sudah melakukan upaya hukum terkait adanya dugaan malpraktik di 9. Kami melaporkan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kami melaporkan tentang Undang-Undang Kesehatan dan KUHP. Itu. Oke, sejauh ini ditemukan apa dari pihak keluarga? Sudah menemukankah bukti-bukti tertentu yang kemudian pelaporan kan tentu sudah harus ada bukti yang disertakan. Sejauh ini kami kan punya bukti terkait dugaan tersebut ya, yang dimana itu sudah kami serahkan semua di Polda Metro Jaya. Biarkanlah nanti Polda Metro Jaya sebagai penyelidik untuk menyelidiki permasalahan ini. Apakah nanti dipanggil dan segala macam, ya nanti kita lihatlah bagaimana. Oke, Pak Cahaya, ini katanya ada 8 dokter yang juga dilaporkan oleh pihak keluarga? Ya betul, ada sekitar 8 orang yang terkait, ada juga dokter, ada juga medis ya, yang dimana mereka ini kami anggap terkait dalam penindakan Alvaro. Dan juga kami juga melaporkan direktur rumah sakit daripada Kartika Husada. Oke. Kartika Husada. Bang Cahaya, kalau misalnya kita ingin konfirmasi, betul ya Alvaro ini dilakukan tindakan ini bersama dengan kakaknya, namun kakaknya ini nyatanya baik-baik saja. Artinya ini apakah memperkuat dugaan malpraktik yang kemudian sudah dilaporkan oleh pihak keluarga? Terkait kakaknya yang juga ikut operasi Amandel, artinya sebenarnya mereka ini kan secara bersamaan pada hari yang sama dilakukan tindakan operasi. Yang tapi terlebih dahulu adiknya, si Alvaro-nya, selangkah 2 jam 3 jam kemudian lalu kakaknya yang dioperasi. Tapi kakaknya di sini kan selamat ya, artinya tidak ada kendala apapun. Dan setelah dia dilakukan operasi, dia seperti biasa normal. Nah, sedangkan adiknya itu sejak dilakukan penindakan itu belum sadarkan diri hingga pada meninggal. Oke. Tapi dan ini juga perlu diketahui juga, yang menindak ini adalah orang yang sama juga, dokter yang sama juga. Oke, sudahkah ada keterangan dari pihak dokternya sendiri yang menangani Alvaro mengenai hal tersebut yang diterima pihak keluarga? Kalau keterangan begini, kalau mengenai keterangan, kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan lah. Saya bilang 2 kali lah, pasca sebelum kami membuat laporan polisi. Kami sudah bertemu meminta klarifikasi, tapi kami menganggap bahwa pertemuan itu dijelaskan juga, kami menganggap tidak logik penjelasannya, tidak masuk akal. Mereka hanya mengatakan bahwa terjadi gagal napas, bahwa lalu didiagnosa mati batang otak, dan itu kan kami secara logik kan kami pengen tahu ini kenapa bisa terjadi mati batang otak ini? Apakah sudah dilakukan diagnosa dengan mesin atau MRI atau CT scan? Tapi kan itu tidak pernah dilakukan. Lalu kami juga menyampaikan sama pihak rumah sakit, ya, bagaimana kalau memang tidak ada ataupun tidak mampu untuk melakukan tindakan yang lebih urgen, ya silakan dirujuk ke rumah sakit yang lebih ahli lagi atau ke lebih tipe yang lebih tinggi lagi. Tapi kan itu pun tidak dilakukan, sehingga kami mengambil kesimpulan, ya udah ini ada dugaan, ada yang ditutupi, karena ketika klien saya dan saya juga ikut di situ meminta rekam medis daripada Alvaro, itu tidak pernah ditunjukkan ya. Jangankan kami meminta secara fisik, tapi kami hanya ingin ditunjukkan, itu pun tidak pernah ditunjukkan. Mereka hanya memberikan resume medis. Oke,
Tapi sebetulnya Pak, kondisi dari Alvaro sebelum pada akhirnya masuk ke ruang operasi dan juga dioperasi itu bagaimana kondisi kesehatannya? Kondisi Alvaro dan kondisi Justin pada saat itu layak untuk dilakukan operasi. Itu pertama. Yang kedua, 4 hari sebelum dilakukan operasi, mereka ini sudah diikuti dengan lab ya, uji lab dan segala macam, dan dokternya juga mengatakan bahwa layak untuk dilakukan operasi. Ya sudah, kalau layak ya penindakan dilakukan. Tanggapan dari pihak rumah sakit mengenai permintaan keluarga untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih mumpuni ini seperti apa? Saya nggak tahu maksud dan tujuan mereka ini. Kami meminta untuk dilakukan rujuk. Tanggapannya katanya ada persoalan transportable apalah, atau ada. Oke, kalau itu ya kami anggap bahwa rumah sakit ini sepertinya tidak kurang kompeten, kurang profesional. Karena kami melakukan upaya hukum. Oke, Pak Cahaya, ini dari pihak rumah sakit juga menyatakan bahwa pihak rumah sakit sudah menjalankan sesuai dengan SOP yang berlaku. Ini gimana? Apakah juga sudah dilakukan pengecekan terhadap SOP sebelum pada akhirnya mengoperasi Alvaro? Begini, kalau mereka mengatakan ini sudah dilakukan secara SOP, itu haknya mereka lah, karena ini keahlian mereka di bidang kesehatan. Tapi kalaupun ini, kita berpikir secara logik aja, kalau ini sudah dilakukan secara SOP, terjadi sampai kritis seperti itu, begitu. Oke. Baik, mungkin kita kembali ke Dr. Fikri terlebih dahulu. Ini menanggapi tadi Mas Cahaya mengatakan bahwa tanggapan pihak rumah sakit yang melakukan sesuai sudah dengan SOP. Sudahkah ada investigasi lebih lanjut dari pihak Dinas Kesehatan Kota Bekasi? Halo. Dr. Fikri masih bersama kami? Ya, masih. Dok, tadi pihak keluarga mengatakan bahwa memang kalau misalnya rumah sakit mengatakan ini sudah sesuai SOP, terserah rumah sakit. Tapi dari pihak Dinas Kesehatan sendiri yang mengeluarkan tim investigasi, sudahkah melakukan pengujian terhadap SOP yang sudah digunakan ataupun sudah dilakukan terhadap almarhum Alvaro ini? Ya, tentu mungkin ya di dalam sebuah operasi, tindakan operasi, itu ada persetujuan dari orang tua. Tapi sebelum operasi tersebut, pasien biasanya sih dikonsulkan kepada dokter spesialis anak atau jantung, kalau dewasa pada jantung, kemudian kepada penyakit dalam, mungkin ini karena anak, mungkin konsulkan kepada dokter spesialis anak. Tetapi kami dalam posisi ini nanti kami hari ini akan membentuk tim investigasi, kemudian nanti kami akan terjun ke lapangan melihat rekam medis dan lain sebagainya, dan SOP yang sudah dilakukan oleh rumah sakit itu sendiri. Baru kita akan menjadi terang benderang apakah tahapan-tahapan pada saat sebelum pre-operasi itu sudah dilakukan atau belum oleh rumah sakit. Okay. Termasuk dengan kelengkapan administrasi lainnya, seperti persetujuan tindakan medis, kemudian saat dibawa persetujuan tindakan lah ya, yang informed consent kalau bahasa sekarang ya, yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap keluarga pasien itu sendiri. Oke, tapi kalau dari kacamata Dr. Fikri nih, sebelum pada akhirnya menemukan informasi dari tim investigasi, melihat adanya operasi amandel yang pada akhirnya juga mempengaruhi batang otak dari almarhum ini, kira-kira memang apa yang sebetulnya jadi masalah ini yang bisa kemudian didalami oleh pihak tim investigasi Dinas Kesehatan, dokter? Ya, dalam hal ini mungkin keterbatasan ilmu saya sebagai dokter umum ya Pak ya. Mungkin nanti kita, makanya di dalam tim investigasi itu nanti ada tim ahli ya. Tim ahli atau dokter-dokter spesialis, konsulen yang akan bisa melacak apakah ada keterkaitan operasi ini, amandel ini yang menyebabkan Ananda ini meninggal atau Ananda ini jatuh ke dalam posisi koma. Nanti akan lihat di mana, atau memang sebelumnya ada penyakit lain, atau pada saat operasional ada dampak lain yang sekarang tersebar kan, adanya dampak dari efek dari bius dan lain sebagainya. Tetapi kami dalam hal ini akan melakukan dengan cermat, teliti,
mudah-mudahan kita bisa dapat menyimpulkan dan memberikan sebuah rekomendasi karena sesuai dengan regulasi kami yang diamanatkan oleh undang-undang. Baik. Mungkin kita kembali dulu ke Mas Cahaya, masih bersama kami, Mas. Mas Cahaya. Oke, Mas Cahaya. Iya, ya. Ini kami ingin konfirmasi juga, sebelum dilakukannya operasi terhadap Alvaro, apakah sudah ada persetujuan dari keluarga? Karena kami mendengar isu yang beredar, informasi yang beredar bahwa operasi dilakukan tanpa pengetahuan orang tua, ini betul atau tidak? Begini, supaya nggak miskom. Persetujuan itu ada, tapi persetujuan itu menurut dari keterangan klien kami, yaitu adalah Ibu Delima Sinaga, penandatanganan persetujuan itu dilakukan ketika posisi anak itu sudah berada di ruang operasi, begitu. Jadi anak ini pun turun dari masuk ke ruang operasi itu berdasarkan ya langsung dibawa dari pihak rumah sakitnya, begitu. Oke, artinya sudah masuk ruang operasi dibawa ke dalam ruang operasi, ya kan? Posisi pada saat itu si ibu ini lagi di kamar mandi. Itu yang menjadi miskomnya. Jadi ketika dia keluar kamar mandi, dilihat anak sudah tidak ada lagi. Lalu dicarilah anak itu, ternyata sudah di ruang operasi. Lalu ibunya kan menunggu nih, ibu Delima Sinaga menunggu. Lalu disitulah menurut keterangan dari Ibu Delima Sinaga diserahkan surat keterangan konfirmasi itu untuk ditandatangani, begitu. Tapi sudah posisi anak sudah di dalam ruang operasi, begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Cahaya, terima kasih juga Dr. Fikri. Mudah-mudahan segera hasil tim investigasi bisa kita semua dapatkan dan kemudian keadilan yang diharapkan oleh pihak keluarga bisa didapatkan. Terima kasih banyak Mas Fikri dan juga Dr. Fikri dan juga Mas Cahaya. Selamat siang.